pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita, Yayan Bone tindak lanjuti pembatalan kenaikan UKT dari Kemendikbudristek. Bawaslu Bone melakukan penelusuran terkait kasus yang melibatkan Ketua KPU Bone. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Institut Agama Islam Negeri Alauddin Bone masih menunggu petunjuk teknis terkait pembatalan kenaikan UKT. Selengkapnya dilaporkan Ayunia. Institut Agama Islam Negeri Alauddin Bone masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2024. Ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Profesor Dr. Amir. Dikatakan, saat ini belum ada kenaikan uang kuliah tunggal di IAIN Bone, namun akan dilakukan penyesuaian menunggu informasi resmi dari Kementerian Agama. Disebutkan, UKT di IAIN Bone bervariasi mulai dari grade 1 sampai 5 grade atau kategori UKT, yang paling rendah sebesar Rp400.000 untuk kelompok 1 dan yang paling tinggi Rp2,5 juta untuk kelompok 5. Diungkapkan, 5 kategori UKT tersebut juga dilihat dari kemampuan orang tua mahasiswa masing-masing. Terkait dengan UKT mahasiswa, ini apakah berlaku kepada seluruh kementerian termasuk Kemenak ini? Karena belum ada informasi. Karena kita itu merubah tentu menunggu informasi dari Kemenak Pusat. Jadi yang intinya kita menunggu informasi selanjutnya. Di sini ada 5 kategori saya lihat. Yang paling tinggi di sini 2.500.000, 2.300.000, 2 juta, 1.700.000, 400. Jadi 5 kelompok. Kalau yang paling rendah itu 400. Ya semua berlaku itu. Ada di Tarbiyah, ada di PUT, yang paling tinggi di Syariah ada 2.500.000. Prof. Amir menambahkan, proses pendaftaran ulang telah berjalan saat ini, sehingga bagi calon mahasiswa yang telah membayar, akan dilakukan pengembalian. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT di perguruan tinggi. Nadiem mengatakan, keputusan membatalkan kenaikan UKT tersebut diambil setelah pihaknya mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat, mahasiswa, dan keluarga. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone tengah menyelidiki kasus manipulasi suara yang diduga dilakukan Ketua KPU Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bone telah mengadakan rapat pleno untuk menyelidiki informasi mengenai beredarnya bukti percakapan yang diduga melibatkan Ketua KPU Bone dalam memerintahkan bawahannya menambah suara salah satu calon legislatif caleg provinsi pada pemilu Februari 2024 lalu. Ketua Bawaslu Bone Alwi menjelaskan bahwa informasi mengenai percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan Ketua KPU dengan anggotanya telah sampai ke pihaknya sejak kemarin. Alwi telah meminta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa untuk melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mencari bukti dan fakta yang terjadi. Ditambahkan, setelah melakukan pengkajian, kemudian akan ditentukan langkah selanjutnya. Namun jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, Bawaslu tidak akan segan mengambil tindakan tegas. Kalau itu, kan kami itu akan segera melakukan penelusuran dan mendapatkan kebenaran dari informasi itu. Jadi kita tulisannya Bawaslu akan melakukan penelusuran ya, informasi itu. Diketahui tengah beredarnya di media sosial bukti percakapan yang diduga melibatkan Ketua KPU Bone yang memerintahkan salah satu anggotanya di Bone untuk menambah suara salah satu caleg provinsi terpilih dari Partai Gerindra Andi Tenriabeng nomor urut 3. Selain bukti chat yang beredar di grup WhatsApp, rekaman suara telepon juga beredar agar merubah hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan.
Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai mendorong promosi wisata lokal melalui Duta Wisata. Ayunia melaporkan. Sebanyak 16 finalis yang telah berkompetisi di Grand Final pemilihan Duta Wisata atau Pilduwis Kabupaten Sinjai diharapkan menjadi ambasador dalam mempromosikan pariwisata di Sinjai. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai Tamsil Binawan. Dijelaskan bahwa pemilihan Duta Wisata merupakan ajang pencarian bakat talenta muda yang diharapkan mampu memperkenalkan potensi pariwisata di Sinjai. Kegiatan ini berlangsung selama bulan Mei dan pelaksanaan kegiatan grand finalnya ini berlangsung selama 10 hari dengan ada 7 kegiatan diantaranya, di mana kegiatan-kegiatan itu tidak dilaksanakan oleh semua finalis. Dan harapan kami agar ajang ini bukan hanya sebagai ajang untuk memperkenalkan mereka, tapi kita inginkan mereka menjadi ambasador duta-duta wisata kita, sehingga mereka bisa menjadi duta-duta yang bisa memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Sinjai, yang dimana kita ketahui bahwa Sinjai adalah salah satu daerah yang mempunyai tempat-tempat wisata yang sangat indah dan elok. Hal senada juga disampaikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sinjai, Cut Resmiati. Ia mengharapkan agar para talenta muda tersebut dapat meningkatkan kreativitasnya untuk berkontribusi terhadap kemajuan wisata lokal. Diharapkan para duta wisata ini terus memperkenalkan Sinjai lewat pariwisatanya. Para duta yang terpilih pada bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan, menginformasikan khususnya di Kabupaten Sinjai dan umumnya pada Indonesia agar mengetahui bahwa Sinjai mempunyai wisata-wisata yang tidak kalah dengan kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia. Dari hasil penilaian Dewan Juri, untuk putra, Aditya dari perwakilan Kecamatan Bulu Podo berhasil dinobatkan sebagai Duta Wisata Sinjai Putra 2024. Sementara untuk putri, perwakilan dari Kecamatan Sinjai Utara Nadiatul dinobatkan sebagai Duta Wisata Sinjai Putri 2024. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.